Halo Juventini Indonesia, kembali lagi bersama saya Bagus di channel Bicara Juve. Juventus akhirnya berhasil mengangkat piala Scudetto di kandang setelah dikalahkan Roma 1-3. Kekalahan ini bagi Juve tidak terlalu berarti karena Juve sudah menyegel Scudetto di dua pertandingan sebelumnya saat menang melawan Sampdoria. Dan terlihat juga Juventus kelihatannya sedang fokus untuk mempersiapkan laga untuk melawan Lyon di Liga Champions 8 Agustus nanti. Bisa kita lihat dari beberapa pemain inti yang dicadangkan dan beberapa pemain U23 yang dimainkan. Apapun alasannya, tentu saya berharap Juventus seharusnya bisa menang di pertandingan melawan Roma kemarin, walaupun status laga ini tidak terlalu penting. Ini merupakan Scudetto yang ke-9 kali secara beruntun. Juve mengangkat piala Scudetto ini dengan menggunakan jersey baru yang akan digunakan secara resmi untuk musim depan. Juventus akhirnya menggunakan desain strap kembali di musim depan. Bisa kita lihat desain baju yang menarik karena ada aksen putih tambahan di bagian hitamnya yang menghasilkan tampilan yang modern dan anti-mainstream. Saya pribadi sih suka dengan desain ini. Kembali ke Scudetto, di tahun ini dibandingkan 8 Scudetto sebelumnya merupakan Scudetto yang terburuk, baik secara performa maupun secara statistik. Bisa kita lihat dari performa Juve yang naik turun sepanjang musim, dan secara statistik bisa kita lihat Juventus mengoleksi 83 poin, terendah dibanding 8 Scudetto sebelumnya. Jumlah kebobolan 43 kali dan kekalahan 7 kali yang merupakan terbanyak dibanding dengan 8 Scudetto sebelumnya. Apapun itu, Scudetto tetaplah Scudetto. Dan sebagai Juventini, kita harus bersyukur dan wajib untuk merayakannya. Di Scudetto kali ini, Ronaldo keluar sebagai top scorer bagi Juventus dengan jumlah gol 31 dan berada di urutan kedua di bawah Immobile di urutan pertama dengan torehan 36 gol bagi Lazio di sepanjang musim. Setelah merayakan Scudetto yang kedua bagi dirinya, Ronaldo pun menegaskan bahwa dirinya akan bertahan di Juventus musim depan dan akan berjuang untuk mendapatkan Scudetto yang ketiga bagi dirinya dan ke-10 secara beruntun bagi Juventus. Hal ini tentunya menjawab segala rumor yang beredar bahwa ia akan hengkang ke Newcastle yang siap membayar mahal untuk jasanya. Sebelumnya juga kita ketahui bahwa sampai hari ini belum ada kabar bahwa Pangeran Arab Saudi telah resmi membeli Newcastle. Masih soal pemain, saat ini Luca Pellegrini telah kembali ke Juventus setelah menjalani masa pinjaman selama semusim bersama Cagliari. Ia bermain sebanyak 24 kali dan berhasil menyumbang assist sebanyak 6 kali. Kita berharap bek muda non-energik ini bisa tetap bersama Juve dan bermain di musim depan. Selain kabar tersebut, ada kabar terbaru dari Arthur yang menolak bermain bagi Barcelona di Liga Champions bulan ini. Kita tahu Arthur telah resmi menjadi pemain Juventus bulan lalu, di mana Juve telah menukarnya dengan Pjanic. Tetapi Barcelona mengatakan bahwa mereka masih membutuhkan jasa Arthur untuk berlaga di Liga Champions. Penolakan ini mengundang amarah Barca dan mereka mengatakan bahwa Arthur tidak profesional dan tidak menepati janjinya untuk tetap membantu Barca mengakhiri musim di La Liga maupun juga di Liga Champions. Barca pun mengatakan kalau mereka siap menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan polemik ini. Sementara di lain pihak, Pjanic justru tetap bersemangat dan bergairah untuk membantu Juve berlaga di Liga Champions. Kita bisa melihat dari postingannya di Twitter yang mengatakan bahwa ia merinding mengetahui bahwa perayaan Scudetto kemarin merupakan yang terakhir baginya di Serie A bersama Juventus. Tetapi belum saatnya mengucapkan kata perpisahan baginya karena ia bermaksud untuk tinggal bersama Juve sampai tanggal 23 Agustus di mana Liga Champions musim ini berakhir. Kita berharap polemik Barca dan Arthur bisa cepat terselesaikan dan tidak mengganggu Arthur dalam mempersiapkan dirinya untuk membela Juventus pada musim depan. Yang terakhir ada kabar yang menarik yang datang dari Antonio Conte, mantan pelatih Juventus. Ia dikabarkan bertanya kepada beberapa pemain dan manajer Juve tentang masa depan Maurizio Sarri di Juve. Terlihat ia menyampaikan hasratnya untuk kembali melatih Juventus.
Bagaimana menurut kalian? Apakah Conte pantas kembali untuk melatih Juve? Ataukah ia tetap melatih Inter saja dan bekerja sebagai agen rahasia bagi Juventus di Inter? Oke, fellow Juventini, itulah beberapa berita tentang Juventus per hari ini. Kalau teman-teman suka bisa like, dan kalau tidak mau ketinggalan bisa pikirkan untuk subscribe channel ini dan berikan juga komentar di bawah. Dan mari kita bersama diskusikan tentang Juventus tercinta kita. Sampai jumpa teman-teman dan Forza Juve!